Ya, kita koordinasi dengan Pemda, Forkopimda, ada kantor pajak Pratama, ada pertanahan. Ini rapat pertama kali tahun ini kami dengan Lombok Tengah sebenarnya. Jadi masa kita menyampaikan tadi beberapa catatan-catatan ya. Tapi yang penting nanti kita lihat fakta lapangan siang ini. Apakah masalah aset kah, masalah pajak kah? Disampaikan ada beberapa aset mangkrak yang terkesan mangkrak tapi mungkin belum optimal pemanfaatannya. Kami kan sampaikan tadi yang float, yang sarang burung walet ya, itu seperti apa. Terus juga masalah pajak-pajak tadi disampaikan angkanya kecil-kecil, tapi saya bilang duduk bareng lah sama kantor pajak Pratama karena yang mereka kan punya data pembanding. Di pengalaman kami di banyak tempat yang dilaporkan ke kantor pajak itu lebih besar daripada yang ke Pemda, kan ada omset ketahuan. Sudah PKS, kelihatannya Pemda sama ini belum duduk bareng. Nah, kalau sudah duduk bareng nanti ketahuan anomali-anomali pembayaran pajak ya. Itu yang ini apa namanya? Kalau sertifikasi memang masih banyak yang belum sertifikat ya, masih ada berapa ya, 600 saja lupa sebenarnya ada datanya ya, 600 saja ya, sertifikat. Nah, tahun ini ada 60 sedang berproses, tapi memang tantangannya ada klaim-klaim warga ini ya. Tentu saja biasanya kalau masalah tumpang tindih, masalah klaim-klaim paling bagus win-win solution ya. Tapi kalau nggak bisa win-win, nah, kadang-kadang masyarakat kan kalau saya di timur sana minta uang kerohiman, oke, tapi mintanya kerohiman M ya nggak mungkin juga kan, dari mana? Ya kalau nggak bisa ya sudah pengadilan, ya. Cuma kadang-kadang pengadilan juga yang klaim nggak mau ke pengadilan, Pemda nggak pengadilan, harus ada yang berjalan di sana, ya. Jadi kita lihat nanti, kita sambil mendata tadi kena rapat awal, ya. Tapi tentunya harus ada solusinya, harus ada ujungnya ya. Penyelesaian baik masalah klaim aset, masalah pajak ya. Sertifikasi ditargetkan dalam waktu dekat ya 60. Paling ada masalah 1-2. Kalau misalkan tidak ada masalah dan Pemda tidak punya dokumennya, tapi kuat dan dikuasai Pemda, BPN siap kok bersertifikat asal ada surat pernyataan penguasaan fisik, kira-kira begitu tadi. Tadi udah sepakat ya. Jadi ada 3 poin yang jadi isu perhatian KPK gitu. Iya. Kalau poin kita, macam mulai ada 3 aja, apa aja tadi ya? Aset, pajak, sertifikasi. Ya, sertifikasi. Masuk belanja pegawai tinggi. Masuk paling tinggi di NTB, 49% dari APBD. 49%. Dari 1,3 T apa 1,2 T APBD di sini. Paling tinggi ya. Nah, saran kita seperti apa ini dengan? Ya kalau ya paling kan secara bertahap kan harusnya dikurangi 30% maksimum, tapi kan nggak mungkin juga pajak pegawai kan. Nah itu salah satunya optimalkan pendapatannya daerah. Ya, apakah misalkan hotel-hotel yang melaporkan pajaknya itu benar tidak Ya. Jangan hanya terima bersih, makanya duduklah bareng sama KPP salah satunya. Karena kami dengan KPP langsung ketahuan, oh ini anomali nih, ini kok lapor ke kami besar, ke Pemda kecil, kan atas omset yang sama. Nah, ketahuan, apalagi kan sekarang sudah pulih kan, mana-mana penuh, ya. Apakah resto tadi sudah bayar sesuai, MBLB, PBB, saya tanya juga PBB kek tadi katanya oke, kek Mandalika bayar gitu ya, dan lain-lain ya. Terus apalagi, apakah aset-aset yang disewa di kerjasama pihak ketiga itu kiranya perlu dicek lagi karena sudah dikerjasamakan tapi tidak dimaksimalkan pemanfaatannya, maka di sana tidak sesuai kontraknya dan lain-lain perlu dilihat, atau jangan sampai ada konflik kepentingan disewakan dalam tanda kutip ke teman-teman sendiri dengan harga murah meriah ya, itu nama mensria ada di sana.
Ya, jangan sampai ada mensrea di pokir-pokir. Ya, di sebelah itu per anggota minta 3M. Sebelah mana itu? Sebelah sana lah. Di Lombok, tapi di Lombok. Iya. Sini ada yang bilang 2M. Lo kali 50 anggota dewan 100 miliar. Iya. Gede kan? Pokir tuh nggak salah, tapi hargai proses. Input 1 minggu sebelum musrembang dan hargai selaras tidak sama RPJMD RKPD. Kalau kita jangan di sisi paksa-paksa. Ini bukan proyek, sejalan tidak sama program. Pemda, DPD harus berani tolak, Bupati harus berani tolak kalau tidak sesuai. Nah, jangan malah konspirasi, berkolaborasi. Bisa kalau ditolak kan nggak disahkan. Hah? Kalau ditolak ya kan ada cara-cara, ada perkada, ada apa. Tapi daripada salah, bilang ya. Jadi itu nggak bisa seperti itu. Ya, semuanya ada prosesnya. Ya. Hasil supervisi ini ada nggak di soal pokir? Di mana-mana ada. Di sini saya dengar bahkan 2 miliar per anggota. Di sini Saya dengar begitu ya. KPK ada. Ini kan perlu kita lihat prosesnya sesuai tidak. Ini yang perlu saya dalami ya. Kedua, jangan sampai juga pokirnya plus, pokir plus. Apa itu pokir? Gini, kena dewan yang khusus kan namanya pokir, plus juga dia yang kerjakan. Karena dia punya kontraktor, kerapula kan. Nah begitu. Ya. Tadi catatan kita juga bantuan keuangan 13%. Ya, bantuan keuangan ke bawah ya. Nah, jangan sampai belanjanya Besar. kurang, ini kita malah pakai buat bantuan keuangan. Karena jangan sampai ada mensrea dan niaga di sana. Karena kalau bantuan keuangan nanti bisa ada yang diambil begitu loh, ya. Itu. Oke, berarti terkait tadi ada rencana KPK untuk pendalaman lagi. Ya, kita bulan Oktober di NTB wilayah saya yang baru, kita kirim surat di semua tempat wilayah kita untuk Pemda melakukan PDTT, penulisan dengan tujuan tertentu, ya atas APBD pengeluaran. Jika ditemukan, jika ada program yang tidak direncanakan anggarannya cair, investigasi dan laporkan ke KPK. Nanti Oktober kita kirim. Ya, pas juga nanti kita dilaporkan. Terhadap aset yang mangkrak ini seperti Plut tadi, apakah akan ada pendampingan seperti apa? Tadi dibilang sudah selesai. Kan banyak aset yang lainnya juga. Itu tadi bahasanya bahwa sudah dikerjasamakan, tetapi tidak optimal. Tidak optimal ya. Ya, nah, jangan sampai kerjasama ini, jangan sampai ya. Saya belum pegang data yang lebih lengkap. Jangan sampai di balik kerjasama ini ada permainan ya. Dan kita nanti siang kita lihat lapangan. Ya, kita pengen tahu juga. Kan nggak bisa hanya di siang kita ke lapangan. Saya belum tahu nanti kemana aja pajak dan aset. Ya. Dan kami kan sering bolak-balik sini. Kurang-kurang nanti kita lewat lagi, turun lagi di Lombok Airport, lihat lagi. Langsung datang Sentra Burung Walet. Iya, dan macam-macam lah. Ya, ada banyak tadi. Saya dari teman-teman wartawan juga catatan itu. Kalau masyarakat misalkan untuk menemukan ada hal kejanggalan soal pokir tadi, ada ruang nggak untuk melapor ke KPK? Ya KPK silakan buka website KPK. Ada juga whistleblowing kws.kpk.go.id. Bisa juga anonim ya, melaporkan yang anomali termasuk pokir ya. Tapi tentu saja sekali lagi KPK kan juga sebagai terbatas, tidak semuanya bisa KPK tindak lanjuti kalau tidak ada korupsinya atau belum cukup atau tidak melibatkan penyelenggara negara. Ya kita bicara sama setempat. Nah, kami juga dari sisi Korsup ya. Karena banyak sekali begini, di lapangan itu masalah-masalah yang jika tidak diintervensi tidak selesai. Tadi bicara proyek mangkrak, atau bisa bicara target pajak digelembungkan, atau konspirasi hibah pokir ya, atau ada pejabat negara yang tidak mau kembalikan aset. Ya saya pokoknya tidak mau, atau ya wajib pajak tidak mau bayar pajak. Kita akan dorong ujungnya. Pertama termasuk ya, ini tugas teman-teman media, kita dukungan, kita viralkan. Malu tidak? Kalau tidak viral juga tidak malu, kita dorong lapor APH. Misalkan ada pejabat tidak mau kembalikan aset,
Pemda lapor APH, nanti kami koordinasi sama Polres, Kejari, pidana penggelapan aset. Sudah ada yang di mantan Bupati Keren 3 tahun masuk penjara. Kemarin di Sorong juga mantan Wakil Bupati tidak mau kembalikan rumah jabatan. Ya, pada rumah golongan 1 katanya sudah dapat persetujuan dari Dewan yang Kabupaten yang lama, jadi sudah diproses sama Polres. Kita akan ke sana nanti. Kalau di NTB sendiri? Kalau yang di sini tadi dilaporkan, ya paling tidak saya belum lihat data ada masalah kendaraan. Ya, kalau teman-teman ada, saya lagi minta juga. Belum ada kasus yang ditangani di NTB. Ya, kalau kasus korupsi itu kan ada bagian yang lain ya. Yang jelas ya, kalau yang satu kan sudah tahu yang center ya. Ya, kita revisi perkara. Cuma kalau kasus korupsi kan kita nggak bicara di depan umum ya. Nanti bocor nanti ya. Soalnya kita kalau mau kasih laporan siap. Kalau nomor tengah ada tim khusus kan untuk proses pengawalan itu. Ya, kita ini orang terbatas, tapi tim kita di mana-mana lah. Masyarakat siapa dukung kita, teman-teman juga tim kita kalau bagi yang dukung, begitu aja. Berarti nanti jika ada temuan akan diserahkan ke APH setempat ya? Tergantung, kalau memang bisa masuk kriteria yang ditangani KPK, melibatkan penyelenggaraan negara di atas 1 miliar, atau penanganan perkaranya di APH tempat mangkrak, kita bisa ambil alih atau diserahkan ya, kayak kasus bawang merah sama basket booking di NTT, akhirnya KPK yang tangani karena tidak kunjung selesai antara kepolisian sama kejaksaan ya, jadi artinya perlu yang mengaing. Nanti kita lihat, cuma nggak bisa juga semuanya dibawa ke KPK, kurang sangat terbatas. Termasuk tadi yang ada dugaan 2 miliar dipokir itu juga masuk di KPK. Itu silahkan teman-teman menulis apa kan, tapi bagi saya ini kita harus intinya begini, pokir jangan sampai. Pokir itu bukan proyek, itu program. Intinya begitu, bukan milik sendiri. Jangan sampai kepala OPD dipaksa-paksa, dia hanya teken-teken, ya nanti kepala OPD masuk penjara jika pokirnya bermasalah. Kita ingatkan OPD-nya tadi ya, jangan Anda harus lebih terbuka lagi. Ya, lebih tegas lagi. Kalau tidak ada keberanian, jangan curhat-curhat sama kami. Kan semuanya jual beli pokir ini sebagai bagaimana ya? Saya bukan jual beli pokir ya. Jadi apa dia? Plus-plus kayak tadi. Ya plus itu tadi. Ya kalau memang tidak sesuai harus berani tolak Bupati. Intinya itu. Gak ada salah pokir itu hanya di Dewan, tapi kalau nggak sesuai tolak. Titik. Tapi masalah ketika di penguasaan APBD jadi sulit. Di beberapa daerah Bupati bilang Dewan protes, udah Bapak bikin soal pernyataan. Kalau ada apa-apa siapin, nggak berani juga. Ya kan? Ya. Seharusnya besaran yang akan diterima dari pokir itu memang tidak diatur ya, mestinya di Pemda juga di Kemendagri lah mengunci ya. Ini kan pilihan nih. Misalnya kita sudah, Anda punya sekian, ini sudah, jadi nggak perlu lagi ribut-ribut. Ini harus dibahas di pusat. Tapi di 2 miliar tuh cukup besar nggak besaran kabupaten pokirnya? Sekarang anggarannya berapa di sini? Mau berapapun, bukan masalah besar kecil ini sekarang. Sesuai tidak dengan prosesnya KPD masuk tidak, itu aja itu dulu. Tapi ada juga usulan dikunci. Itu memang ada yang usulkan begitu, harus kita bahas juga dengan Kemendagri nanti mengatur polisi mekarnya. Kan polanya selama ini kan pihak Dewan kemudian sudah menunjuk makanan, kan kemudian mengerjakan ya. Dan dia kemudian meminta fee segala dan ya, kan sudah banyak kasus yang masuk penjara gara-gara setor atau uang ketuk palu lah ya. Kasus KPK yang di Jambi Gubernur Zumi-Zola kan 27 orang masuk penjara. Kita ingat dalawarsa perkara TPK 18 tahun. Sekarang bisa aman, dia ketahuan 18 tahun kemudian masih bisa dipanggil APH atau yang maha kuasa ya. Jadi tetap jangan merasa senang dulu karena sekarang masih powerful mungkin atau apapun ya. Hasil Kota Malang juga semuanya masuk penjara kadang-kadang. Hasil supervisi ini nantinya apakah akan ada merubah suatu kebijakan pemerintah Republik Indonesia mungkin? Atau gimana? Pertanyaannya nih. Gini, sekali lagi KPK tidak membuat kebijakan. Kalau kebijakan itu policy makernya ada di kementerian. Tentunya kita mendorong ya. Ada misalkan tadi kan masalah pokir dikunci anggarannya, atau ada juga Pemda mengusulkan mestinya nggak ada lagi proses keluar PPHS, seperti APBN itu nggak ada.
itu nanti menjadi celah, ya. Tapi undang-undang mengatakan demikian. Jadi artinya kan harus kita ada direktorat untuk memberikan kajian, monitoring namanya di pencegahan. Jika perlu merubah regulasi, membuat permen, PP itu ada bagian-bagiannya. Gitu. Apa jabatan ini? Bagian apa? Saya nggak punya jabatan, saya kan pejabat. Saya Kasatgas Korsup Wilayah 5. Kasatgas Korsup Wilayah 5. Wilayah 5 gitu. Iya. Wilayah 5. Sampai Papua itu. Kalau wilayah 6 itu Papua Nugini. Iya. Korsup ya. Korsup. KOR SUP bukan B. Itu udah. Wilayah 5 mana aja deh? Dari Bali sampai Papua. Bali, Papa Mama, Papua, Maluku Utara sama Tete, NTT, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara ya? Nusa Tenggara lah, Maluku Utara, tanah Papua dan 6 provinsi di sana. Totalnya 151 Pemda. Dari hasil dari perlu apa sebenarnya potensi terjadi korupsi dan gimana pembacaannya? Maksudnya hasil ini kita baru rapat nih, saya belum lihat ke lapangannya nih. Tapi intinya saya sudah paham lah. Tadi di sana kita mengingatkan kalau tidak bisa lagi dicegah, kita bahasanya tetap ultimum remedium, pidana terakhir. Nah kita sayang juga Pemda jangan sampai ditangkap. Tapi kalau tidak bisa lagi, ya kalau masuk korupsi ditangani APH atau KPK atau mungkin pidana-pidana lain kita dorong APH setempat yang bisa jadi di balik penanganan perkara itu mau pidana lingkungan, pidana perpajakan, tapi mungkin ada korupsinya di sana. Ada atau tidak kita akan dorong. Ya. Soal asetnya Pak ini ada nggak penampilan khusus gitu agar lebih optimal lagi untuk namanya? Gini, kalau asetnya mangkrak tentu saja kita akan memetakan. Kita maunya nanti intinya begini, aset itu apa ya, jangan sampai nanti kebiasaan karena tidak pernah diintervensi mangkrak terus nanti bupati yang baru bikin lagi, bupati ini baru bikin lagi. Tentunya kembali ke perencanaan dulu. Kalau perencanaan salah nanti mangkrak. Jangan merencanakan mangkrak gitu. Nanti rencananya ini yang harus. Tapi kalau sudah terjadi, ya duduk. Mungkin nanti kita bicara rapat sama Forkopimda, ini administrasi vertikal. Jangan-jangan ada yang bilang dari vertikal saya siap lanjutkan, saya yang ini misalnya. Ya. Isu yang lain juga tadi karena saya di daerah bawah itu gelap malam. Iya. Curi Mandalika. Kenapa gelap lampu-lampunya? Banyak yang dicuri itu, kabarnya. Banyak yang dicuri. Tanggung jawab siapa? Dishub khususnya. Balik jalan kan? Ya. Dishub ya. Pusat ini. Informasinya kan cuma siur kan? Iya. Itu yang bangun Kemenhub. Ya, Kementerian Perhubungan Darat. Nah, ini menarik ini seperti apa? Ya, berarti Pemda bayar listriknya, tapi aset itu sampai sekarang masih punya Kementerian Perhubungan di Perhubungan Darat. Berarti yang tanggung jawab adalah di Perhubungan Darat, bukan Balai Jalan, bukan Pemda, ya, bukan provinsi, tetapi itu ada pusat. Kita lagi konsultasi sama teman-teman mereka belum sempat, ya. Jadi intinya karena asetnya masih tercatat di Perhubungan Darat, mereka yang mendata itu harusnya. Tentu tidak mereka hibahkan, bahkan belum dihibahkan. Jadi Pemda juga serba salah, ya kan? Itu apa namanya? Normal dulu. Normal dulu. Normal maksudnya presiden baru dilantik atau apa ini? Ya, menjelang MotoGP ini yang Kenapa tiap MotoGP nyala terus ya? Itu jadi masalah itu. Jadi berarti bagaimana kalau secara aset itu adalah aset Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi saya habis ini saya kontak, ini harus ada solusi dari mereka, termasuk kabelnya dibikin tinggi atau mau dibikin solar cell semua dengan baterai yang lebih tahan lama. Ini nggak ada yang di bawah, juga kan ada apa kawatnya itu apa kaki-kaki itu jangan ada diaksi orang nggak bisa ini. Kalau di DKI CSR perusahaan pasang CCTV di setiap tiang listrik. Ya, jadi nanti ada CCTV ya, hal seperti itulah. Artinya itu saran ya untuk CCTV-nya biar kemudian tidak terjadi kemalingan lah gitu, karena selama ini sering sekali. Ada sudah pernah ada ketangkap, ya ada regenerasi mungkin. Ya. Tapi kan kita malu-malu lah bahasa saya ya. Masa kita event internasional ya.
Tapi tentu saja walaupun kerasa Pemda, memang bagi saya Pemda nggak bisa lepas tangan, bantu juga ngawasin kita semua. Tapi kita akan bicara saya sudah WA dari tadi sama BPTB NTB yang baru dibentuk, instansi vertikalnya perubahan darat. Saya sudah bicara sama Direktur Lalu Lintas LLCF, makanya saya lagi rapat di Miskol tadi. Kita mau dorong mereka untuk menyegerakan masuk, kalau saya tangkap ya apa CCTV, solar cell dengan EBTKI ya. Kalau enggak nanti berulang terus. Iya. Jadi kalau itu sudah yang ketiga kalinya. Iya. Jadi bagus juga saya duduk di sana, jadi saya tahu. Oh, gelap ya. Kabel boxnya itu rusak semua juga, PJU-nya banyak yang rusak ya. Gimana lah ya gitulah. Ya. Sudah.